Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Isna Vida Vida, NPM 0620015781, kelas 3B, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan tentang airborne disease, yaitu penyakit yang menyebar lewat udara atau ditularkan melalui udara. Penyakit ini disebabkan oleh patogen yang bisa menyebar melalui udara dari waktu ke waktu dengan partikel yang berukuran kecil. Patogen atau alergen yang ditularkan melalui udara sering menyebabkan peradangan di hidung, tenggorokan, sinus, dan paru-paru. Ini disebabkan oleh inhalasi patogen yang mempengaruhi sistem pernapasan seseorang. Patogen atau penyebab penyakit ini bisa dalam bentuk virus, bakteri, atau jamur. Ada beberapa kategori penyebaran airborne melalui aerosol, debu, atau cairan. Juga penyakit akibat dari penyebaran partikel patogen yang terbawa oleh udara dalam jangka dan waktu tertentu, serta berhasil masuk ke tubuh inang dan menginfeksinya. Partikel patogen ini bisa dalam berukuran. Partikel yang berukuran di bawah 0,5 m biasanya terbawa dalam aerosol. Beberapa contoh penyakit yang menular melalui udara antara lain flu, TBC, demam, cacar air, campak, gondongan, dan lain-lain. Penyebaran patogen secara airborne dapat melalui nafas, berbicara, batuk, bersin, terangkatnya debu, semprotan cairan, penyiraman toilet, atau kegiatan apapun yang dapat menghasilkan aerosol. Misalnya beberapa tindakan medis di dokter gigi dan rumah sakit atau percikan. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua patogen dapat menyebar melalui udara. Penyebaran ini sangat dipengaruhi oleh gravitasi, suhu dan kelembapan udara, serta aliran udara. Patogen yang airborne dapat juga jatuh dan menempel di benda-benda yang ada di sekitarnya dan kembali jika ada angin dan sebagainya, sedemikian seterusnya. Beberapa patogen yang dapat airborne mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama. Misalnya bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC. Namun banyak juga yang tidak dapat bertahan lama dan atau mati, menghilang akibat pengumpanan. Patogen airborne biasanya menyebabkan peradangan di hidung, tenggorok, sinus, dan paru-paru. Hal ini disebabkan oleh inhalasi patogen ini mempengaruhi sistem pernapasan. Distribusi dan frekuensi kasus. Berdasarkan data WHO tahun 2015, Indonesia merupakan negara dengan kasus influenza A H5N1 pada manusia yang terbanyak kedua setelah Mesir. Virus ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pandemi berikutnya karena kemampuan virus dalam bermutasi secara cepat dan mengalami perubahan gen, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai flu burung, dan kemungkinan resikonya perlu ditangani untuk mencegah terjadinya pandemi. Pengetahuan mengenai flu burung pada manusia. Mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan kurang mengenai influenza dan flu burung pada manusia. Banyak responden yang tidak mengetahui penyebab influenza dan flu burung pada manusia serta gejala flu burung pada manusia. Pemerintah masih perlu meningkatkan pendidikan kesehatan mengenai influenza dan flu burung pada manusia melalui televisi dan penyuluhan. Contoh penyakit yang disebabkan melalui udara yaitu influenza. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dapat menimbulkan kematian. Virus influenza tipe A merupakan virus penyebab influenza yang paling sering menyebabkan terjadinya pandemik influenza. Pandemi influenza yang pertama terjadi adalah Spanish flu yang disebabkan oleh virus influenza A setipe H1N1 pada tahun 1918 di Spanyol. Mekanisme penularan penyakit airborne bisa menular apabila seseorang batuk, bersin, atau mengeluarkan sekresi dahak lainnya ke udara. Dari situ, virus dan bakteri keluar dan bertahan sejenak di udara sebelum akhirnya mendarat ke permukaan benda atau terhirup oleh orang lain. Selain menghirupnya langsung,
juga bisa tertular virus apabila menyentuh mata atau mulut hingga hidung usai terkena permukaan yang terinfeksi. Penyakit influenza biasanya ditularkan melalui udara lewat batuk atau bersin yang akan menimbulkan aerosol yang mengandung virus. Orang yang terkena virus influenza mungkin menularkan penyakitnya bahkan sebelum mereka merasakan gejala. Kecenderungan menularkan virus ini berlanjut sejak gejala awal muncul hingga 5 hari kemudian. Anak-anak dan orang-orang dengan sistem kekebalan lemah mungkin menularkan virus tersebut untuk waktu yang lebih lama. Cara penularan influenza yang pertama yaitu berdekatan dengan penderita. Salah satu cara penularan virus influenza adalah melalui percikan air liur yang keluar dari orang yang terinfeksi. Misalnya saat mereka batuk atau berbicara, percikan air liur itu bisa terkena ke orang lain melalui udara dengan jarak hingga 30 cm dan akhirnya terhirup oleh orang-orang di sekitar. Yang kedua yaitu kontak fisik dengan penderita. Flu juga bisa menularkan melalui sentuhan, misalnya saat berjabat tangan dengan penderita. Kenapa bisa begitu? Saat terinfeksi virus, penderita tentu akan mengalami bersin terus-menerus, sehingga membuat mereka membersihkan hidung yang berakhir ketika bersin dengan tangan. Nah, tangan yang sudah menyentuh cairan pada hidung tersebut sudah terpapar oleh virus influenza. Jadi, ketika si penderita berjabat tangan dengan orang lain, maka virus yang menempel di tangan penderita tersebut akan berpindah ke tangan orang yang disentuhnya. Jika tidak dibersihkan, tangan yang terpapar virus tersebut juga akan menulari orang lain. Yang ketiga yaitu menyentuh permukaan benda yang terpapar virus. Selain lewat sentuhan, virus influenza juga bisa menempel di benda yang disentuh oleh penderita, misalnya gagang pintu, meja, atau ponsel penderita. Nah, seseorang secara tidak sengaja menyentuh benda yang terpapar virus tersebut, maka kemungkinan mereka juga akan tertular virus influenza. Faktor resiko penyakit influenza yang pertama yaitu usia. Influenza musiman cenderung menyerang balita dan orang tua. Kondisi ini umumnya menyerang anak-anak di bawah 1 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua yaitu kondisi tempat tinggal. Orang yang tinggal di fasilitas bersama dengan banyak penghuni, seperti panti jompo atau asrama, lebih sering terkena influenza. Orang yang dirawat di rumah sakit juga beresiko tinggi. Yang ketiga yaitu sistem kekebalan tubuh lemah. Pengobatan kanker, obat anti penolakan, kortikosteroid, dan HIV atau AIDS bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini bisa membuat orang lain mudah tertular influenza dan bisa juga meningkatkan resiko terkena komplikasi. Yang keempat yaitu penyakit kronis. Kondisi kronis seperti asma, diabetes, atau jantung bisa meningkatkan resiko manusia terjangkit komplikasi akibat influenza. Dan yang kelima yaitu wanita hamil. Wanita hamil lebih mungkin untuk terjangkit komplikasi influenza, terutama dalam trimester kedua dan ketiga. Wanita yang baru melahirkan hingga 2 minggu setelahnya juga beresiko mengalami komplikasi yang berhubungan dengan flu. Cara pencegahan penyakit influenza yaitu hindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit. Tetap di rumah selama Anda sakit untuk mencegah menularkan penyakit ke orang lain. Jika Anda harus berada di tempat ramai, tetap kenakan masker. Tutup mulut Anda dengan tisu atau bagian dalam siku saat sedang batuk atau bersin. Cuci tangan hingga bersih, terutama setelah bersin atau batuk. Hindari menyentuh wajah Anda atau orang lain dengan tangan yang belum dicuci. Upaya pengendalian. Umumnya, flu dapat sembuh dengan sendirinya. Langkah pengobatannya adalah istirahat yang cukup, banyak minum, serta menjaga tubuh agar tetap hangat. Disarankan bagi pengidap untuk mengkonsumsi obat penurun demam. Obat penurun demam juga dapat mengurangi gejala nyeri dan pegal dari flu. Pengidap tidak dianjurkan mengkonsumsi antibiotik karena obat ini berfungsi membunuh bakteri, sedangkan flu disebabkan oleh virus. Edukasi, upaya pengendalian penyakit, beristirahat dan menghindari kontak dengan orang lain,
menggunakan masker, menutup dengan tisu jika batuk atau bersin, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan ya, ini daftar pustaka yang saya temukan, yaitu saya melihat referensi dari berbagai bahan bacaan di internet, e-book, dan juga jurnal literatur. Sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian kata dan juga materi ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.